Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini saya Gusti Muhammad Hermawan senang sekali bersama dengan tentunya juga teman-teman dari YouTube kita, dari Sekretariat Kesultanan Banjar, tentunya untuk bisa membahas banyak hal berkaitan dengan cerita tentang Kesultanan Banjar. Podcast ini sendiri merupakan episode kedua kita yang dimana dalam kesempatan ini kita nanti akan membahas bersama dengan tokoh yang luar biasa, sosok yang tentunya juga menjadi warga Kalimantan Selatan dan ternyata memiliki darah keturunan Sultan Banjar itu sendiri. Nanti kita akan diskusi mengenai hal itu, tapi juga sedikit banyaknya mungkin berbicara mengenai ibu kota negara Nusantara yang kemudian juga hari ini rasa-rasanya juga perlu dibahas begitu ya, berkaitan dengan urgensinya, kemudian juga implikasi yang dirasa didapat nanti setelah kemudian juga implementasi ini dilakukan, dan hal-hal yang mungkin bagi bubuhan pian orang Banjar rasa-rasanya juga diperlukan ya. Tentunya motivasi, inspirasi yang ingin kita dapatkan bersama dari tokoh yang luar biasa pada saat ini. Saya sebenarnya sudah hafal nama beliau, tapi rasa-rasanya juga menjadi hal yang sangat familiar, apalagi beliau kalah, saya sendiri cukup kalah sebenarnya. Mengingat beliau sangat aktif di berbagai platform media sosial. TikTok, Instagram, Twitter, ini bahkan jutaan pengikutnya, alhamdulillah luar biasa. Beliau hadir di Sekretariat Kesultanan Banjar dalam podcast Kesultanan Banjar hari ini, yakni ada Dr. Muhammad Fajrul Rahman SEMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Banjar seberatan? Masya Allah. Orang Banjar ada di Banjar, karena di Banjar aja kalau? Orang Banjar kan disebutan di Banjar aja apalah. Di seluruh dunia? Di seluruh dunia. Terbukti dengan hadirnya beliau hari ini yang kemudian juga kita ketahui bukan hanya menjadi sebagai salah satu spokesperson pada tahun 2019 hingga 2021. Ya, juru bicara Presiden Joko Widodo ya. Betul. Dan pada hari ini beliau juga hadir sebagai duta besar Ya. dari Republik Kazakhstan merangkap Luar biasa dan berkuasa penuh. Republik Kazakhstan dan Republik Kazakistan. Masya Allah. Dan kita bicara mengenai Habar Pian dulu deh Pak. Ini kan masyarakat pasti luar biasa rindu dengan kehadiran beliau, Bapak sendiri. Yang mungkin momentumnya tidak setiap bulan, tidak setiap tahun istilahnya dapat terjadwalkan. Ya walaupun kita lihat dari berbagai platform di sosial media Bapak pasti ada saja kegiatan-kegiatan itu sendiri. Tapi kalau bicara mengenai Habar, gimana Habar Pian dan keluarga sebesar? Habar ulun baik-baik aja. Nah, ulun lawan lawan istri gitu ya, dengan istri. Sekarang tinggal di Astana, itu ibu kota Kazakhstan. Kalau jaraknya dari Indonesia itu 7.123 km. Oke. Tidak terlalu jauh sebenarnya, karena jarak ke Mars itu kan cukup jauh. Tapi malah Elon Musk di sana mau bikin 1 juta rumah di sana. Aduh. Jadi tidak terlalu jauh sebenarnya. Nah, kemudian berarti mungkin saja aku itu orang Banjar satu-satunya yang sekarang ada di Kazakhstan. Betul ya. Mungkin kira-kira gitu, karena ketika aku cek dari 200 orang Indonesia yang ada di Kazakhstan dan Tajikistan, cuma aku yang orang Banjar satu-satunya. Oke. Dan kita patut Aku berkayuh ke sana. dari Sungai Martapura, Bejukung gitu ya. Sorangan. Corangan. Karena kan kada bisa kayuh bae jadi sorangan aja sampai di Kazakhstan. Masya Allah. Gitu. Jadi alhamdulillah, jadi perjalanan dari orang Banjar sampai menjadi, kalau ke istana Presiden Joko Widodo kan deket kan Jakarta kan, Iya. cuma 1 jam ya. Betul. Dari Banjarmasin ke Jakarta. Tapi kalau ke sana cukup panjang, berjam-jam sampai jadi ke tempat kami di Astana. Jadi saya tinggal dengan istri sana karena anak saya yang nomor 1 sekarang tinggal di Beijing, karena dia mengambil master hukum di Tsinghua University. Sekarang masih ada di sana. Tapi anak aku yang satu di sini di Fakultas Kedokteran di ULM. Ada satu yang anak kedua. Oke. Anak kedua. Jadi aku bolak-balik aja. Tapi hanya bisa bolak-balik setahun sekali. Setahun Karena sekali. kan cuti tahunan hanya boleh 12 hari dalam 1 tahun.
12 hari dalam 1 tahun. Sempat saya singgung tadi di depan Pak Fajrul berkaitan dengan Pak Fajrul ini bukan hanya sebatas orang Banjar, tapi juga ternyata dari garis keturunan sang ibunda tercinta Anda Gusti Jubaidah. Gusti Zubaidah yang tentunya juga merupakan bagian dari Pagustian yang juga zuriat kesultanan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Eh, Kami sebenarnya dari keluarga di Kerajaan Pulau Laut. Jadi kai kami, datu kami itu adalah Pangeran Abdurrahman, terus kemudian sampai turun begitu ya. Aku sebenarnya tidak terlalu banyak bisa menghafal itu, tapi pada intinya adalah kami dari keluarga di Pulau Laut, Kerajaan Pulau Laut, itu dulu adalah keluarga dari Banjar, Kesultanan Banjar yang ditempatkan untuk mengurus Pulau Laut. Gitu. Kota Baru ya. Kota Baru. Jadi di sana kan ada Kerajaan Pulau Laut, ada Kerajaan Kusan, seperti itu. Baik, luar biasa, dan tentunya juga kita mengetahui sekali bahwa begitu banyak perjalanan yang sudah dilalui. Memang ketika saya sempat baca beberapa hal yang berkaitan dengan Pak Fajrul sendiri, provinsi pertama yang kemudian juga diinjak setelah lulus SMA, yakni Jawa Barat, Pak ya. Jawa Barat karena Kayaknya cinta sekali dengan kampus ITB sampai di hampir di semua platform tidak lepas dari cerita ITB. Iya, aku ke ITB aku setelah dari aku kan dulu tinggal pertama aku sebenarnya orang Kertakhanyar. Karena bapak aku adalah asisten Wedana dulu di Kertakhanyar. Adingku lahir di sini dan aku sempat mau tenggelam di sungai di Kertakhanyar. Karena sukanya berkunjung. Karena suka berkunjung, jadi pernah mau tenggelam. Nah, diselamatkan oleh nenek aku. Jadi bapak aku sebenarnya orang Birayang, Birayang Barabai, dan abahnya bapak aku tuh adalah anggota Divisi 4 ALRI. Nama beliau Suryansah itu ada di yang di Divisi ALRI. Ada yang di patung yang ada tank itu di mana, daerah mana itu? Di daerah yang Anggang ya. Yang Anggang. Nah, di situ kan ada nama ya, Divisi 4 ALRI di bawah pimpinan Pak Hasan Basri. Dan di situ ada nama kayaku dari Bapak Suryansah namanya, dan beliau ikut dalam sebagai pejuang gerilyawan ya di masa itu, mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Jadi darah perjuangan itu memang sudah mengalir di antara kedua belah pihak. Dari pihak ibu berarti dari Kesultanan ya dulu ya, lebih banyak kan karena berjuang untuk mempertahankan kedaulatan ya, kan gitu. Betul. Yang dipimpin oleh Pak Hidayatullah maupun juga Antasari dan sahabat-sahabat beliau gitu. Saya pernah membaca satu statement dari Pak Fajrul, hidup itu adalah perjuangan. Yang kemudian juga landasannya adalah dari statement sang ibunda bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang paling penting untuk bisa terdepan dan maju karena menjadi salah satu kapital simbolik. Ya, betul Pak ya? Betul. Aku sebenarnya dari pihak ibu, keluarga kami itu kan sebagian besar memang menganggap pendidikan sebagai dasar utama untuk pertama untuk kehidupan ya. Kedua, memang pada akhirnya menjadi bagian daripada upaya untuk mempertahankan apa yang sering disebut sebagai kapital budaya dan juga kapital simbolik. Karena kebetulan sebagian besar keluarga aku kemudian tinggal di kota Bandung, dari kakaknya nenek aku, kakaknya nenek dari pihak ibu itu tinggal di Bandung dan menjadi dokter, mungkin sekitar tahun 30-an. Jadi internis, terus kemudian kakaknya ibu aku, paman aku juga jadi dokter. Gusti Husaini namanya. Itu kakak ibu aku paling tua. Terus kemudian sebagian yang lain keluarga aku adalah dokter. Jadi aku kemudian sekolah juga ke Bandung, tapi tidak ingin menjadi dokter karena mereka bilang kamu harus jadi dokter juga. Aku bilang enggak,
ini Habibie insinyur, aku Ya. pengen jadi insinyur, aku masuk ITB kan kayak gitu. Kebetulan kesempatannya terbuka karena ketika aku di sini kan aku pelajar teladan ya, pelajar teladan Kalimantan Saking Selatan. teladannya hampir semua Iya. tingkat pendidikan itu juara umum. Itu dari SD, SMP juara apa? Pelajar teladan, SMA pelajar teladan, terus kemudian diberi kesempatan untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung. Jadi aku bilang aku gak mau jadi dokter, aku pengen jadi insinyur aja. Kan seperti itu. Jadi memang dari lingkungan keluarga sangat mengutamakan pendidikan. Jadi termasuk ibu aku. Karena mereka menganggap melalui jalur pendidikanlah kita bisa bisa memberikan sesuatu bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Karena itu sebagian besar dari mereka menjadi dokter kan ya. Ya. Nah, kemudian ada beberapa sepupu aku itu sekarang ada yang dokter gitu. Sekarang anak aku juga dokter gitu kan ya. Jadi aku pikir ya udah nggak apa-apalah, aku dulu mungkin kalau jadi dokter lebih mudah. Karena kalau jadi dokter itu kan kayak kakek aku di Bandung, Ya. itu dia tinggal buka semacam ruang kecil di samping rumah itu bisa langsung dapat uang. Kalau jadi insinyur kan kesana kemari harus cari uang kan seperti itu. Tapi pada intinya memang kami menganggap bahwa pendidikan dan itu ditanamkan oleh keluarga aku sebelumnya sampai ke nenek aku, Oke. sampai ke ibu aku, sampai dengan ke kami sekarang gitu. Jadi menganggap bahwa jalan untuk mengubah hidup, jalan untuk mengubah dunia, jalan untuk berbakti mengabdi kepada orang lain adalah meninggikan tingkat pendidikan begitu. Meninggikan tingkat pendidikan yang tentunya juga berjalan lurus ya dengan visi dan misi dari Kesultanan Banjar, Pak. Ya. Yang kemudian juga di episode pertama kita membahas tentang bersama dengan salah satu mahasiswa penerima beasiswa Wah, yang menarik. tentunya juga dibiayai penuh oleh Kesultanan Banjar. Saya pikir itu harus dilakukan karena saya terima kasih kepada Kesultanan Banjar yang menganggap bahwa pendidikanlah jalan untuk mengubah kehidupan kita, kehidupan keluarga, termasuk juga kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Termasuk juga kan bisa memberikan ke depan nanti mungkin Kesultanan Banjar dengan kemampuannya menciptakan tenaga-tenaga terdidik, SDM-SDM yang lebih terampil. Ya. Berikutnya akan menjadi sesuatu berguna baik secara di Kalimantan Selatan atau secara nasional ataupun secara internasional. Termasuk tentu nanti harus memasuki yang namanya Ibu Kota Nusantara, mestinya orang-orang berpendidikan dari Kalimantan Selatan yang didorong oleh Kesultanan Banjar, insya Allah itu akan bisa menjadikan IKN mendapatkan sentuhan positif dari orang-orang Banua Banjar seperti itu. Itu yang menjadi harapan. Nah, bicara mengenai IKN sudah disinggung oleh Pak Fajrul. Kemarin beberapa waktu yang lalu media juga banyak mengabarkan dan menginformasikan bahwa pertemuan Bapak dengan Pak Jokowi di Istana Merdeka yang kemudian juga membahas beberapa hal. Salah satunya berkaitan dengan IKN. Boleh disampaikan Pak, apa saja yang menjadi poin penuh dari Pak Jokowi saat itu? Pertama kalau lihat cerita ya, aku ini kan beruntung ya, orang dari Banjar gitu. Bahkan aku dulu tinggal di Kertakhanyar. Bahkan kadang-kadang adik aku karena lahir dari Kertakhanyar, kami suka menyebut diri orang gambut. Ya. Nih aku suka bilang wah ini orang gambut. Jadi orang gambut sekarang bisa jadi juru bicara presiden gitu. Ya. Orang gambut bisa jadi duta besar kan begitu. Betul. Kami sebenarnya antara bercanda dan tidak, kami hanya ingin menyatakan bahwa kalau kita punya keinginan kuat untuk melakukan sesuatu, kemudian kita mengambil pendidikan atau meningkatkan pendidikan atau kapabilitas kita, insya Allah apabila ada kesempatan, kita pasti akan dapat. Jadi kita menyiapkan diri untuk merebut kesempatan. Nah, IKN ini adalah tanah perjanjian, land of opportunity gitu ya. Jadi tanah untuk yang memberikan kesempatan luas. Jadi siapapun yang sudah mempersiapkan diri, baik secara tekad, niat kan yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua meningkatkan kapabilitas melalui pendidikan, maka apapun kesempatan yang ada, kita biasanya bisa merebutnya. Jadi masa depan atau nasib itu kita persiapkan untuk merebutnya. Oke. Kayak begitu. Kan bayangkan
kalau aku tidak menjadi doktor gitu ya, Ya. ilmu komunikasi, tentu aku tidak akan bisa menjadi juru bicara presiden. Betul. Padahal waktu itu presiden sedang mencari juru bicara kan. Kan tidak mungkin orang yang tidak memiliki kapasitas secara akademik itu bisa masuk ke sana. Jadi aku mempersiapkan diri dan alhamdulillah bisa mengambil posisi itu. Dan kebetulan lagi aku di ilmu komunikasinya kan mengambil komunikasi politik internasional gitu kan ya. Jadi ketika jadi duta besar itu menjadi lebih mudah juga. Jadi persiapan untuk merebut masa depan itu mesti kita persiapkan sebaik-baiknya. Nah, itu. Jadi yang paling berutama itu adalah mempersiapkan diri. Siapapun, mau orang gambut, mau orang Barabai, mau orang Kandangan, mau orang Banjar gitu ya, mau orang Kota Baru, dia harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan di titik ini, aku sebenarnya sangat mendukung dan sangat senang bahwa Kesultanan Banjar memposisikan diri sebagai pelayan, sebagai fasilitator untuk lahirnya SDM orang Banjar yang berkualitas, yang memiliki kesempatan nanti bisa mengambil kesempatan sebaik-baiknya. Baik, seperti itu. Itu yang menjadi harapan utamanya. Jadi seperti ini. Aku kan sekarang kalau mau dihitung berarti satu-satunya orang Banjar yang menjadi juru bicara presiden kan. Ya. Tapi kalau Dubes kayaknya ada beberapa deh orang Banjar yang jadi. Ada sebelum aku ada juga orang Banjar. Tetapi pada intinya itu apapun yang ingin kita capai, persiapkan diri sebaik-baiknya. Karena kalau kesempatan itu datang, maka kita akan sudah siap merebutnya. Dan dia tidak terlalu peduli apakah kita keturunan Pagustian, keturunan bangsawan atau bukan bangsawan atau apapun. Yang ditunggu oleh dunia hanya orang yang punya tekad yang kuat, punya kapabilitas atau pendidikan yang memang pas. Lalu kemudian kesempatan datang, kita tinggal merebutnya. Sebuah hal yang kemudian juga seringkali diabaikan. Padahal istilahnya orang Banjar itu sendiri memang dalam hal menuntut ilmu, dari cerita atau riwayat yang sudah diceritakan begitu banyak Pak ya. Betul. Yang tentunya menuntut ilmu sampai karya-karyanya. Misalnya kayak siapa itu Al-Banjari ya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Betul. Dia menuntut ilmu sampai ke Mekah kan ya. Betul. Dan itu tahun berapa itu? Abad keberapa? Dan dibiayai pula oleh Kesultanan Banjar. Jadi artinya dia bertekad untuk menjadi ahli agama Islam. Ada fasilitator bernama Kesultanan Banjar, ada lembaganya. Kalau orang ini tidak bertekad, mau sebanyak apapun dana disediakan oleh Kesultanan, nggak akan ada yang mendapatkannya. Jadi diperlukan pemuda-pemudi Banjar yang bertekad kuat untuk merebut sesuatu gitu ya. Untuk merebut sesuatu. Iya betul. Dan kemudian ketika ada kesempatannya, beliau sekolah ke Mekah. Lalu ketika pulang kan menjadi ulama besar. Betul. Nah itu jadi kesempatan itu tetap ada. Jadi tekad yang kuat. Nah itu yang menurut aku keinginan menjadi pemenang. Jadi keinginan untuk menjadi pribadi pemenang, menjadi suku bangsa pemenang, itu penting banget. IKN itu salah satunya begitu karena kita ingin membentuk yang namanya peradaban baru Nusantara, di mana itu yang akan menjadikan Indonesia diperhitungkan secara internasional seperti itu. Jadi itu adalah peradaban. Jadi itu merupakan titik peradaban baru Indonesia. Selain itu juga karena kan saya selama 2 tahun mendampingi presiden. Ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa IKN akan mendapatkan tempat di Pulau Kalimantan, itu seperti terbang ke langit tuh. Karena aku merasa bahwa ini adalah kesempatan pertama dan satu-satunya dari Pulau Kalimantan, orang-orang Kalimantan untuk membuktikan bahwa mereka bisa menjadi pusat peradaban Nusantara. Bukan saja tanahnya, kalau tanahnya saja kan tidak bisa bicara. Betul. Tapi manusianya, SDM-nya harus membuktikan bahwa pusat peradaban Nusantara bukan hanya wilayahnya, tapi juga orang-orangnya termasuk orang Banjar itu menjadi pusat peradaban Nusantara yang dalam bahasa Pak Jokowi ini IKN ini adalah persembahan buat dunia.
Nah pertanyaannya, kesempatannya ada IKN. Menjadi pusat peradaban Nusantara itu ada kesempatannya. Pertanyaannya, apakah orang-orangnya siap? Nah. Apakah tekadnya cukup untuk merebut ini? Makanya aku sebenarnya tidak terlalu mau menanggapi yang toksik-toksik itu. Orang-orang buat aku itu sudah masa lalu. Yang penting sekarang bagaimana caranya kita masuk ke dalamnya menjadi game changer, kata istilah orang, menjadi pemain utama. Kalau menganggap bahwa saya tidak diajak, enggak. Memangnya saya diajak jadi juru bicara presiden kan? Enggak. Jadi juru bicara enggak. Tapi karena dianggap orang ini mampu untuk menjadi juru bicara presiden, orang dia tidak melihat apakah ini orang Banjar, enggak. Kan enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kan jadi orang Banjar gitu kan ya. Apa menjadi orang gambut kan? Kami kan dulu tinggal di gambut karena kami bapak kan menjadi asisten wedana di sana. Kan? Betul. Tapi enggak apa-apa. Tapi yang penting kita bisa menunjukkan tekad kita kuat, kemudian kemampuan kita memadai, maka kesempatan itu kita ambil. Jadi kalau kita bicara tentang IKN, itu adalah bicara tentang land of opportunity. Nah problemnya, kita proaktif tidak merebut itu. Jadi aku sebenarnya tidak terlalu peduli terhadap yang toksik-toksik ini. Yang kedua, yang terpenting lagi adalah karena dengan jalan itu kita bisa memindahkan pertumbuhan ekonomi ke tengah dan menjadi lebih merata ke tempat lain. Hari ini aja itu produk domestik bruto regionalnya Kalimantan, satu pulau Kalimantan dengan 15 juta penduduk itu hanya 9%, 9,2% kue ekonominya. Jawa itu 56%. Sumatera 22%. Nah dengan jalan ini, dengan ketulusan Presiden Joko Widodo yang membuat aku ketika pengumuman itu aku langsung terbang ke angkasa gitu ya. Alhamdulillah ternyata Kalimantan menjadi ibu kota negara pusat peradaban baru Nusantara. Kita berharap ini perlahan-lahan perekonomian kemudian bisa lebih merata ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua. Kalau ini terjadi 30 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, mungkin aku tidak akan sekolah di Institut Teknologi Bandung atau di Universitas Indonesia atau juga mengambil kursus di luar negeri begitu ya. Kenapa? Karena di tempat inilah ada ITB-nya seperti ITB kualitasnya gitu lah atau seperti UI. Nah, karena pertumbuhan ekonomi itu membuat nanti pendidikan menjadi lebih baik. Kemudian yang kehidupan budaya menjadi lebih baik. Pertanyaannya, seberapa jauh tekad dan kapabilitas orang Banjar yang bisa masuk ke dalam titik ini? Kita ketahui memang bahwa di IKN ini sendiri kan memang bukan di Kalimantan Selatan, namun Kalimantan Selatan di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan yang tentunya juga orang Banjar seperti yang disampaikan oleh Pak Fajrul itu tersebarnya luar biasa. Betul. Nah untuk di Kalimantan Timur kemudian di Kalimantan Utara sendiri orang Banjar ini sendiri kan menduduki istilahnya penduduk yang bisa dikatakan di 3 besar begitu. Ya 3 besar. Pertama orang Jawa, kalau di Kalimantan Timur, yang kedua orang Bugis, ketiga orang Banjar. Nah artinya kan kualifikasi yang kemudian juga harus dipenuhi ini sendiri seperti apa? Mengingat kalau bicara mengenai kuantitas ini sendiri sebenarnya sudah memadai begitu. Ya. Yang sekarang ini kan tentu IKN ini misalnya kayak begini. Kenapa bedanya IKN dengan Ibu Kota Nusantara dengan Ibu Kota Kazakhstan Astana? Yang di sana itu 25 tahun sudah dibangun, dia Ibu Kota negara yang terbaru. Nah bedanya adalah Presiden Joko Widodo ingin menjadikan Ibu Kota Nusantara itu sebagai etalase dari Indonesia maju. Putra-putri Indonesia termaju itu harus masuk di dalamnya. Nah, sementara kalau di Astana, dia membangun ibu kotanya itu dengan menggunakan talenta-talenta terbaik dunia. Misalnya, dia membuat desain ibu kota itu memakai orang Jepang. Kemudian membangun bangunan-bangunannya itu memakai misalnya Norman Foster dari Inggris. Ada orang Amerika dan segala macam. Jadi dia menjadi semacam pooling dari talenta-talenta terbaik dunia. Dan sementara Pak Jokowi menginginkan ibu kota Nusantara itu etalase dari talenta-talenta terbaik Nusantara. Termasuk tentu talenta-talenta terbaik dari Pulau Kalimantan
di mana di dalamnya ada orang Banjar, ada orang Dayak kan dan yang lain-lain. Nah, misalnya untuk desain yang membuatnya adalah si Barani, dia lulusan ITB dan kemudian dia desainnya nomor 1. Kemudian yang membangun istana desainnya dari Nyoman Nuarte itu dari Bali. Nah ini yang kita mau, berarti mestinya orang dari kalau kita masih ingin memperhitungkan kedudukan kesukuan, ya itu mesti berpikir seperti itu. Walaupun Pak Jokowi dan saya dan pemerintahan ini tidak terlalu sebenarnya memperhitungkan kesukuan atau daerah. Kami selalu berpikir tentang meritokrasi, yaitu kemampuan. Karena menurut kami kemampuan itu tidak ada kaitannya dengan kesukuan. Sehingga beliau membawa aku ke istana begitu bukan karena aku suku Banjar sebenarnya, tapi karena aku adalah orang yang mampu membantu dia dalam menangani persoalan komunikasi, dalam menangani misalnya hubungan luar negeri. Nah itu seperti itu. Bukan karena kebanjaran aku kan kayak begitu. Nah ini yang ingin kami bangun. Nah problemnya sekarang adalah di sana sekarang sampai tahun 2045 kita akan, ini jadi proyek jangka panjang. Bahwa tanggal 17 Agustus 2024 kita akan pindah karena kita sudah membangun yang namanya klaster pemerintahan. Jadi ada istana presiden, ada beberapa bangunan yang lain termasuk juga 34 rumah menteri misalnya seperti itu. Dan itu kita diperlukan orang-orang dengan kualitas tertentu untuk bisa masuk di sini, bersaing di dalamnya. Nah, itu lagi kembali lagi seberapa sanggup, seberapa siap kapabilitas dari orang-orang yang tinggal di Pulau Kalimantan, apapun sukunya untuk bisa masuk ke dalam. Nah, aku senang. Misalnya salah satu deputinya sekarang misalnya Ibu Dr. Mirna, itu orang Kalimantan Timur. Kalimantan Timur bersuku Banjar aku pikir dia. Dan dia bagus bersaing dengan ada beberapa teman aku juga di sana, ada Profesor Ale Brawi, ada yang lain-lain. Berarti kan bisa dengan kesiapan dia, tekad dia bagus, kapabilitas dia bagus, sekarang dia menjadi deputi bidang lingkungan hidup misalnya di sana. Nah itu orang Banjar tuh. Oke, jadi kesiapan, tekad, dan niat yang kemudian juga diimplementasikan di dalam sebuah aksi begitu Pak ya? Iya. Tentu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Tapi tentu diperlukan lembaga seperti Kesultanan Banjar ya, untuk melakukan afirmasi namanya. Karena kan banyak orang yang punya kemampuan-kemampuan yang bagus, tapi kalau tidak diafirmasi dengan beasiswa dan segala macam, orang itu tidak akan tumbuh. Bayangkan, kalau tidak ada Kesultanan Banjar, apakah ini ulama besar kita Al-Banjari itu bisa ke Mekah? Kira-kira itu pertanyaan. Walaupun rezeki dari Tuhan kan bisa dari mana aja. Ini kan salah satunya kan dari Kesultanan Banjar pada waktu itu. Dan banyak sekali kan orang-orang yang terbaik yang kemudian bisa dibawa keluar karena bantuan dari lembaga-lembaga seperti ini. Artinya memang berimplikasi sangat baik ketika memang mampu mengafirmasi apapun yang kemudian juga menjadi potensi-potensi. Terutama afirmasi pendidikan. Nah makanya aku senang sekali, aku setuju sekali bahwa Kesultanan Banjar masuk ke wilayah afirmasi pendidikan. Karena menurut aku hanya melalui afirmasi pendidikan kita bisa merebut dunia ini. Itu yang menjadi kunci utama. Ya itu kuncinya sebenarnya. Makanya aku juga dengan keluarga aku menganggap melalui pendidikan kami bisa masuk ke dalam. Tapi memang kebetulan dari keluarga aku punya lumayan bisa membantu, bisa mendukung aku untuk sekolah kan seperti itu. Tapi kan ada orang-orang yang lain yang mungkin kecerdasannya lebih daripada aku gitu ya. Itu perlu afirmasi. Dan karena itu lembaga publik, ini kan jadi lembaga, Kesultanan kan lembaga publik, mirip dengan pemerintah kan. Itu melakukan afirmasi pendidikan itu luar biasa. Dan itu investasi terbaik dan terbesar di dalam kehidupan menurut aku. Karena dia akan masuk naik ke atas dan dia akan berbuat banyak buat kehidupan orang lain. Contohnya Al-Banjari dengan afirmasi dari Kesultanan Banjar, dia menjadi ulama bukan saja Kalimantan Selatan tapi nasional,
bahkan juga internasional. Bayangkan Setuju. dengan hanya satu afirmasi ke pendidikan, kita melahirkan orang sebesar Al-Banjari. Masya Allah. Jadi artinya memang dari diri kita, kemudian juga dari institusi ini sendiri Institusi, memberikan afirmasi yang kemudian juga Betul. tepat begitu Pak ya. Betul. Untuk output yang sesuai dengan ingin. Nah karena itu Pak Jokowi kan juga membuat prioritas di Republik ini yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Itu afirmasi sebenarnya. Pembangunan sumber daya manusia, dan aku meniru juga melakukan afirmasi di KBRI Astana dengan mencarikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Tahun ini kita sudah ada 20 orang mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana S1, S2 dan S3. Itu juga upaya afirmasi. Dananya tidak dari KBRI Astana, tapi dari pemerintah Kajastan. Tapi kami mencoba mencarikan peluang itu, termasuk juga mendorongkan, memberikan informasi mengenai beasiswa yang ada di universitas-universitas yang ada di sana. Itu jadi afirmasi itu tidak perlu uangnya keluar dari kita, bahkan dengan mengafirmasi, memberikan informasi saja dan memberitahu begini loh prosedurnya untuk mendapatkan ini, itu sudah afirmasi yang luar biasa. Betul. Itu sudah investasi yang luar biasa. Wah, artinya ini informasi yang sangat menarik ya pemirsa, karena ketika kita bicara mengenai hal-hal yang sifatnya afirmasi, terutama tentang hal pendidikan, ternyata dari Kazakhstan pun ini juga istilahnya mampu meraih akan berbagai kesempatan itu, salah satunya dari Pak Dubes. Dari KBRI Astana. Karena kebetulan karena kebetulan ya pemerintah Kazakhstan menyediakan kan ya. Dan kemudian kami juga, saya juga berhubungan dengan LPDP di Jakarta. Saya bilang, tolong bantu dong. Jadi bilang oke, kalau misalnya ada 10 dapat mahasiswa Indonesia di sana, nanti LPDP akan membantu 20 orang. Jadi lebih cepat. Jadi makin banyak putra-putri Indonesia, termasuk dari Kalimantan Selatan, atau orang Banjar yang merengkuh dunia dengan semua kekuatan ilmunya ini, dia akan banyak manfaatnya untuk kehidupan, bukan saja di Pulau Kalimantan, bukan saja untuk orang Banua, tapi juga untuk dunia kan? Untuk dunia. Itu yang menjadi hal itu yang kita harapkan juga dari IKN sebenarnya. Jadi inilah, mari kita rebut dunia seperti itu. Jangan lupakan akhirat. Kita rebut dunia dengan segala kemampuan yang kita miliki. Dan kita berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang seperti Kesultanan Banjar yang memberikan afirmasi seperti itu. Begitu. Dan bicara mengenai Kesultanan Banjar terakhir dari Pak Fajrul, karena tentunya juga Pak Fajrul dengan berbagai aktivitas, besok baliknya? Saya rencananya besok akan kembali ke Jakarta, ada beberapa kegiatan. Hari Minggu akan kembali lagi ke Astana. Masya Allah. Kembali di sana karena ingin menyelesaikan seperti tadi target ya, kami berdasarkan target agar tahun ini ada 100 mahasiswa Indonesia ke Astana, ke Kazakhstan, orang Kazakhstan dan Tajikistan 100 ke Indonesia. Itu nanti mudah-mudahan bisa berkembang 100, 200, 300 dan yang lain-lain. Saya juga harus menyelesaikan target ekonomi 2021 $200 juta. Tahun ini tahun kemarin 2022 sudah $650 juta, naik 3 kali lipat. Tahun ini kami mendorong ke arah $1 miliar untuk mengejar Korea Selatan yang sudah $4 miliar dan Turki yang sudah $5 miliar dan kami dengan tekad insya Allah akan bisa mengejar. Salah satu yang kami inginkan agar Kalimantan Selatan dan juga saya berharap juga pihak Kesultanan bisa mendorong para usaha mikro, kecil dan menengah untuk ikut dalam upaya merebut peluang yang ada di Kazakhstan, di Asia Tengah maupun di Eurasia ini. Itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Fajrul, tentunya harapan kita semua terhadap Pak Fajrul sehat selalu dan semoga semakin banyak sosok-sosok yang kemudian juga mampu menjadi contoh dan representatif yang tepat. Karena melihat dari role modelnya sendiri Pak Dubes, alhamdulillah tadi sudah kelihatan, dan kalau istilah yang mulia Sultan Heru Saleh bacuur gitu ya, bersama dengan Pak Fajrul. Sedikit mungkin pesan kepada para penonton setiap podcast Kesultanan Banjar yang ingin disampaikan berkaitan dengan motivasi dari Pokoknya jangan lupa bahwa orang gambut bisa jadi orang gabut bisa jadi juru bicara presiden Republik Indonesia, bisa jadi duta besar,
Jadi kalau aku dulu tempat tinggal di Kota Baru, ya orang Kota Baru saja yang pulau kecil itu bisa jadi juru bicara presiden, bisa jadi duta besar, dan insya Allah jangan pernah menganggap mengecilkan diri kita. Lebarkan tekad seluas dunia. Kemudian raih yang namanya pendidikan seluas dunia juga. Lalu kemudian di titik itu kita akan mengubah dunia. Masya Allah. Itu yang menjadi kunci. Iya betul, kuncinya itu. Satu pertama, lebarkan tekad seluas dunia. Kemudian lebarkan juga pendidikan, raih pendidikan seluas dunia juga. Insya Allah kita akan bisa mengubah dunia. Itu yang menjadi harapan bagi kita semua. Dari tadi saya selalu mengucap itu yang menjadi harapan karena betul. Terkadang hal-hal yang sifatnya ringan yang kemudian juga kita anggap memang sudah tahu dan banyak orang nasihati, tapi itu seringkali dianggap menjadi hal yang tidak mungkin melihat dari situasi keadaan, kondisi ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang tak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tinggal apalagi dunia sekarang dunia digital, tinggal daripada HP kita digunakan hanya mencari ini aja, mencari orang joget-joget begitu ya segala macam. Lebih baik mencari informasi pendidikan dan mencari informasi ekonomi, itu akan lebih positif. Dan tinggalkan hal-hal toksik, tinggalkan orang-orang toksik, tinggalkan lingkungan-lingkungan toksik. Kelilingi hidup kita dengan orang-orang yang berpikiran positif, yang berpikiran maju ke depan. Hanya itu caranya untuk meraih masa depan. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Muhammad Fajrul Rahman SEMH. Walaupun MH-nya ini sebagai representatif, ada pasti komunikasi tadi dokter komunikasi dan lain sebagainya, tapi paling tidak ini bisa menjadi salah satu kehormatan bagi kita semua yang ada di Sekretariat Kesultanan Banjar. Baik, malah saya juga berucapkan terima kasih banyak kepada podcast dari Kesultanan Banjar. Terima kasih banyak juga kepada Sultan Hairul Saleh dan kemudian semua kerabat di Kesultanan Banjar, termasuk juga para juriatnya. Alhamdulillah kami sebagai bagian dari juriat dari Kesultanan Banjar berterima kasih. Karena dengan kapital simbolik yang ada, kami berharap kita bisa banyak membantu orang lain. Dengan power yang besar, tanggung jawabnya besar, kan seperti itu ya. Betul. Dan kemudian juga bisa membantu orang lain dengan cara yang juga lebih besar lagi. Insya Allah tayangan ini bisa memberi kebermanfaatan bagi siapa saja yang menyaksikan. Terima kasih sekali lagi Pak Fajrul. Sehat selalu dan selamat sampai tujuan kembali ke Astana. Insya Allah siapa tahu nanti kita semua yang ada di sini, teman-teman dari Sekretariat Kesultanan Banjar bisa ke sana mampir. Bisa ke sana kan bisa nanti membawa misi-misi kebudayaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam orang Banua Sabarataan. Baik, salam orang Banua Sabarataan. Dan kami ucapkan terima kasih bagi penonton setia dari podcast Kesultanan Banjar. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan ataupun juga mengikuti berbagai informasi yang kami sampaikan dalam Instagram kita @kesultananbanjar_official. Akhirnya kami berdua undur diri dari hadapan Anda. Semoga kita bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti podcast Kesultanan Banjar. Subscribe ya. Ya.